Ngomong-ngomong soal Om bilang semua udah dianggap selesai. Kemarin itu Bapak Yasona Lawli dan Bapak Mahfud MD juga datang. Iya, iya, iya. Dan Om adalah salah satu yang hadir ya Iya, ketika mereka diundang datang. ke Aceh ya waktu itu. Iya, Yang diundang ada, juga ke Aceh. ya, kick out apa itu ini. Bagaimana Om menanggapi apa yang dilakukan pemerintah tentang Iya, menurut saya itu sesuatu yang sangat mengagetkan dalam konotasi positif ya. Artinya di dalam masa hidup saya masih bisa mengalami bahwa mereka menganggap apa yang terjadi di Indonesia waktu itu adalah pelanggaran HAM berat. Nah, itu menurut saya sangat baik. Langkah pertama yang sangat baik. Ya. Dan saya merasa bersyukur bisa menghadiri dan bisa berjumpa empat mata atau dengan beberapa mereka dan juga sempat berdiskusi walaupun tidak begitu mendalam dan banyak. Dan saya melihat bagaimana mereka bekerja dengan keras dan menurut saya kalau tanpa di dalam hati mungkin nggak akan bisa hal yang dikerjakan mereka waktu itu di Aceh segala macam itu bisa begitu lancar. Ini perasaan saya. Saya nggak tahu apa itu betul atau tidak. Saya nggak tahu perasaan saya ada begitu. Dan saya merasa senang bahwa paling tidak itu sudah terjadi. Mudah-mudahan hal itu akan diteruskan oleh pemerintah yang akan datang. Ya. Sebab persoalan yang paling banyak adalah persoalan yang di Indonesia. Sebab korban yang banyak adalah korban di Indonesia dan mereka menderita betul-betul menderita, bukan seperti kami yang di luar negeri yang ya menderita tapi lain ya tidak menderita fisik yang begitu, dan keluarga juga tidak yang seperti saya itu di keluarga kami nggak ada yang kena getahnya sama sekali ya, karena kita memang dari keluarga Islam ya, artinya nggak ada karena dampaknya lah ya. Dampaknya dalam sebaliknya. Berarti karena pengakuan itu makanya Om mau diutus untuk datang ke Aceh dan kemudian menjadi salah satu yang memberikan testimoni tentang bagaimana Om pada saat 65 itu. Testimoni maksudnya apa? Pada saat itu kan ketemu presiden ya kalau nggak salah. Ya. Presiden Jokowi, Artinya waktu itu kan saya dikatakan bahkan menawarkan kalau ini bisa menjadi warga Indonesia. Ya langsung Pak Jokowi ini bilang begitu ya. Saya bilang, Pak, maaf, saya waktu ini saya kaget, saya belum bisa mengatakan apa sebab ini harus saya ini di kepala dulu Pak, saya bilang ya. Dan itu memang saya terus terang saya katakan sama dia, sebab saya nggak mengira akan bakal terjadi hal itu ya. Dan saya merasa berterima kasih sudah terjadi hal itu, dan yang saya minta harapan adalah supaya yang di Indonesia lah yang diurusin lebih banyak lagi. Oke. Om sendiri punya keinginan untuk kembali pindah dari warga negara Indonesia menjadi warga negara Ceko dan kemudian menjadi warga negara Indonesia lagi? Enggak. Tidak terfikirkan untuk itu? Enggak. Om tidak mau kembali pulang atau misalnya Om tidak mau kembali tinggal menetap di Indonesia? Enggak. Dari menetap di Indonesia enggak. Pertama, hampir keluarga saya semua di sini, di Eropa, di Ceko ya, dari anak sampai ke cucu ya. Sebentar lagi mungkin bakal punya cicit, nggak tahu ya. Dan kalau saya tinggal di Indonesia, siapa yang ngopenin saya di Indonesia juga? Walaupun di sini pun saya juga tidak minta supaya yang ngopenin anak saya, mereka punya tugas masing-masing ya. Tapi paling tidak mereka akan tahu kalau ada sesuatu dengan saya ya, dengan ibunya, dengan istri saya, tidak begitu menarik buat
orang-orang Indonesia ya bahwa bukan. Tapi kehidupan membuat saya lebih banyak Realistis. realistis ya. 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 Tapi berarti bisa dibilang dengan Om mengatakan demikian, pengakuan dari pemerintah itu adalah pengakuan yang terlambat ya? Sudah nggak bisa mengatakan itu. Terlambat dan tidak terlambat itu persoalan yang dari faktor-faktor yang bermacam-macam. Mungkin faktornya baru matang tahun-tahun kemarin. Ya. Sudah lama sekali ya baru matang-matang ya. Matang sekarang ya. Harus menunggu 60 tahun dulu baru matang ya. Walaupun begitu saya terima kasih sudah bisa menelurkan sesuatu yang kayak begitu. Saya bukan orang yang tidak bersyukur. Saya tidak menginginkan absolutisme ya. Tapi banyak teman-teman Om dan juga sahabat-sahabat Om, tidak hanya di Ceko saja ya, tapi di beberapa negara juga yang mengalami seperti Om. Iya. Sudah duluan atau sudah berpulang, itu tidak sempat merasakan apa yang Om alami sekarang. Padahal banyak sekali yang menuntut untuk pemerintah mengakui bahwa Om dan teman-teman adalah korban ya. Iya, korban HAM berat ya. Ya itu. Itulah saya katakan, saya berterima kasih bahwa saya bersyukur telah mengalami dalam masa hidup saya tindakan yang aksi yang direkayasa yang dibuat oleh pemerintah Indonesia di bawah Pak Jokowi. Ya. Seberapa penting pengakuan itu buat Om sebenarnya? Buat saya itu mempunyai bobot berat itu buat saya, karena dengan demikian mengatakan bahwa apa yang kita perjuangkan waktu itu memang mempunyai dasar yang universal, bahwa itu HAM, pelanggaran HAM. Dari segi itu saya merasa itu persoalan yang sangat baik, dan tapi saya artinya saya tidak minta supaya yang lain berpikiran seperti saya. Karena banyak juga yang mengatakan bahwa diakui tapi ternyata tidak ada kata maaf dari pemerintah sendiri. Gitu kan, karena yang mereka inginkan sebenarnya permintaan maaf. Saya dengar persoalan itu, karena ada juga teman saya yang di Eropa Barat yang sebelum saya datang malah mengatakan supaya saya tidak datang, tidak terbang ke Aceh. Iya. Jadi saya bilang kenapa saya berpikiran ini dan saya mempunyai sendiri, kenapa harus dan saya tidak mau absolutisme ya. Alasannya waktu itu teman Om bilang tidak boleh, kenapa? Ya, menurut pandangan mereka bahwa itu tidak cukup. Ya. Ya. Nah, kalau saya lebih baik tahap demi tahap, dan permintaan maaf itu kan yang dinamakan minta maaf itu kan cuma ini aja. Apa itu etiketa, yang lebih penting prakteknya. Yang di Indonesia bagaimana menyelesaikan persoalan yang dialami sampai sekarang oleh family korban-korban 65 waktu itu. Nah, itu yang buat saya lebih. Dan menurut Om apakah itu sudah dilakukan? Belum. Masih banyak sekali yang perlu dilakukan lagi. Pada saat bertemu Bapak Jokowi, apa kira-kira janji-janji beliau terhadap penyelesaian itu dan tahap-tahap itu, Om? Oh, dari depan saya dia nggak bilang apa-apa. Pak Mahfud sendiri juga tidak ada yang menyinggung persoalan. Cuma saya katakan juga waktu saya bicara dengan dia bahwa yang lebih penting adalah penyelesaian persoalan yang di Indonesia, orang-orang yang di Indonesia. Sebab mungkin keburu meninggal mereka. Iya. Itu kan sayang juga kan. Kalau saya sih sudah kelar semua, sudah selesai. Selesai. Apa harapan Om sendiri untuk pemerintah Indonesia yang sekarang, Om? Khususnya di bidang hak asasi manusia ya. Iya. Makanya itu saya kira diteruskan apa yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi itu. Bukan cuma ini tadi, diteruskan harus sampai di Indonesia nanti dicari korban-korban yang family korban yang sampai sekarang masih menderita dikarenakan bebas lingkungan atau macam-macam itu yang mungkin tidak ada lagi seperti dulu bebas lingkungan, tapi masih semacam itu masih ada juga ya.
tanpa dikatakan. Ya. Om sendiri kan sebenarnya melewati presiden pertama sampai presiden yang sekarang, yang terpilih sekarang, ya. Bagaimana rasanya hidup dengan ya walaupun Om bukan warga negara Indonesia lagi ya, tapi mengikuti Indonesia dari presiden pertama sampai presiden terpilih di 2024 sekarang. Oh, kudaku lari gagah berani, ayo lari, hai kudaku lari, na 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 na.